Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 102062500005 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakirian, NIM 102062500003 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 1020265000. Secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, itu dari kata panca yang berarti lima atau sila yang berarti dasar, prinsip atau aturan. Dengan demikian, Pancasila dimaknai sebagai 5 dasar yang menjadi pedoman utama. Secara terminologis, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi dana bantuan sosial Bansos COVID-19 yang mengguncang Indonesia bukan hanya sekedar tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah tindakan pengkhianatan sistematis terhadap jiwa dan semangat konstitusi, serta cerminan dari erosi nilai-nilai fundamental Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya menjadi roh yang menjiwai setiap kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Mari kita tilik sila demi sila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengamatkan nilai-nilai kejujuran dan integrasi sebagai wujud ketakwaan. Korupsi dana bansos yang seharusnya menjadi pertolongan bagi mereka yang terdampak pandemi adalah bentuk kemunafikan yang paling nyata, di mana para pelaku menggunakan jabatannya yang merupakan amanah untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan, bahkan kematian sesama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilanggar secara terang-terangan. Tindakan koruptif ini sama sekali tidak mencerminkan peradaban yang luhur. Justru sebaliknya, menunjukkan kebuasan dan ketidakadaan rasa kemanusiaan karena menyangkut dana tak talangan hidup bagi masyarakat yang paling rentang di tengah krisis kesehatan ekonomi. Ketiga, dari sudut pandang persatuan Indonesia, skandal ini berpotensi memecah belah dan menciptakan jurang ketidakpercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah. Rakyat yang seharusnya bersatu melawan pandemi justru dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dana pemersatu untuk meringankan beban bersama dikorupsi oleh segelintir elit. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menjadi absurd, para wali rakyat dan pejabat yang seharusnya menjalankan amanah dengan bijaksana dan memprioritaskan kepentingan rakyat justru terlibat dalam konspirasi yang merampas hak-hak dasar konstituennya. Musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia dinodai oleh transaksi gelap dan penyalahgunaan wewenang di balik layar. Kelima dan yang paling utama, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sebuah ilusi. Korupsi bansos adalah puncak dari ketidakadilan, di mana kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan secara adil direnggut dari mereka yang paling membutuhkan. Sementara segelintir orang yang sudah berada di posisi berkecukupan justru semakin kaya. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa keadilan sosial bukan hanya retorika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi sebuah realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di saat-saat paling kritis sekalipun. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih dalam kasus korupsi bansos ini bukan hanya sebuah imperatif legal, melainkan sebuah kewajiban konstitusional dan moral untuk memulihkan kredibilitas negara dan menyelamatkan marwah Pancasila.
rekonstruksi sistem pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos serta penanaman nilai-nilai anti korupsi yang berlandaskan Pancasila harus menjadi agenda nasional yang serius, agar bangsa ini tidak hanya mampu bertahan dari pandemi kesehatan, tetapi juga dari pandemi korupsi yang jauh lebih ganas dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.